pemuda-pemudi Indonesia seringkali begitu meninggalkan kotanya atau desanya nggak balik lagi. Bagaimana kita bisa mengajak setiap generasi muda yang asli dari desa atau kotanya belajar dan balik ke desanya dan membangun desanya menjadi desa yang berkembang. Ini keren banget sih guys. Anda semuanya bisa menjadi pelopor untuk pembangunan desa-desa kita menjadi desa yang menjadi objek wisata, berkembang dan maju, sustainable secara luar biasa. Pemuda membangun bangsa dari desa, berkarya membangun dari Garut. Saya akan ajak untuk Anda berbincang-bincang dengan seorang pemuda yang menurut saya keren banget mewakili Indonesia, pernah ketemu Obama. Dia ketemu Obama di Washington, saya ketemu Obama di Casablanca saja. Dan kita akan ngobrol seru bagaimana proses kehidupannya sampai bisa membawa dia bersama very young millennial entrepreneur sampai ketemu di White House dan saat ini dia balik membangun desanya dan menjadi seorang yang perlu untuk kita dengarkan dan saya percaya bisa menjadi inspirasi bagi kita semuanya. Saya Jamie Untoro dalam satu cerita untuk Indonesia. Kita akan langsung berbincang-bincang dengan Mas Goris Mustaqim. Mas Goris apa kabar Mas? Baik. Terima kasih sudah sehat-sehat semuanya. Mas. Alhamdulillah sehat-sehat. Wah, gimana Mas Jimmy juga sehat? Good. Masih Thank sepedaan you. saya lihat. Masih. Bagaimana Mas kalau kita bicara Mas Gorim perjumpaan dengan Obama mewakili kontingen wirausahaan termuda ya waktu itu ya. Tahun 2010 ya bertemu Presiden Obama di Washington DC. Gimana sih ceritanya Mas Goris? Wah udah lama ya saya jadi udah sedikit lupa ceritanya tapi 13 yang jelas, tahun yang lalu. 13 tahun yang lalu ya udah. Berarti masih SMA dong waktu itu. Baru lulus kayaknya nih baru masih segar kayaknya. Iya udah lama dan mungkin ya Obama kayaknya yang lebih seneng ketemu saya kayaknya. Nasi goreng. Iya nasi goreng. Jadi dulu memang dapat kesempatan karena Obama dulu kan masih awal-awal periode dia gitu kan masih periode 1 dan memang ada program entrepreneurship yang jadi diplomasi bahasa diplomasi Amerika baru saat itu. Terutama juga menjadi instrumen buat hubungan dengan negara-negara Muslim saat itu karena Obama ingin mengembalikan citra Amerika yang mungkin bersahabat. Jadi dulu diundanglah gitu kan dari berbagai negara dan termasuk dari Indonesia salah satu yang terbanyak. Ya itu yang mungkin butuh anak muda gitu. Zaman dulu kan mungkin masih startup belum terlalu banyak gitu kan. Ya dicari-cari mungkin yang ketemu ya saya. Jadi beruntung lah sedikit. Very humble nih gak beruntung ya. Mana ada beruntung ketemu Obama. Semuanya desain lah ya. Kalau kita ngelihat perjalanan Mas Goris ya. Sebagai seorang CEO, entrepreneur. Tapi punya kepedulian sosial itu satu di antara million maybe ya. Gak banyak rata-rata generasi muda. Everything just for me itu ya. Bisa ceritakan nggak perjalanan hidup Mas Goris sampai saat ini? Singkat saja, nanti kita akan ambil potong demi potong ya. Ya siap. Jadi saya lahir di Garut gitu ya, kota kecil yang memang tentunya zaman saya ini tidak terlalu banyak kesempatan seperti sekarang. Dan ketika saya kuliah gitu ya di ITB saat itu saya aktif sebagai mungkin aktivis gitu ya. Dan dua hal yang dulu mewarnai diri saya sampai sekarang adalah pertama kewirausahaan. Kita menggelorakan semangat entrepreneurship saat itu menjadi bikin kompetisi bisnis plan terbesar satu di Indonesia. Wow. Karena berdiri sekitar 2006 ya sampai 2011 bisa didukung oleh US Embassy dengan grant untuk reality show di Metro TV, pemenangnya ke Silicon Valley gitu kan. Jadi banyak-banyak startup yang sekarang ini lahir daripada dulu gerakan kewirausahaan kita. Yang kedua yang mewarnai diri saya ini adalah dulu kita arahkan kemahasiswaan itu kepada hal yang konstruktif, yang itu kekaryaan. Misalnya sipil bikin sipil bangun desa gitu kan, elektro bikin mikrohidro kayak Butri Mumpuni gitu kan, dan farmasi pedesaan. Jadi langsung memecahkan masalah di masyarakat. Nah dua kombinasi itu yang mewarnai gitu kan karakter saya sehingga saya tadi mesti ada bisnis keberlanjutan dan ada purpose gitu kan sosial. Akhirnya saya mengawali setelah lulus itu bikin startup. Jadi zaman ekosistemnya belum kayak sekarang. Wow. Saya bikin bisnis plan dulu keliling ke alumni gitu kan nyari funding. Dapat 1 miliar pertama dari para alumni gitu kan keliling gitu kan bikin startup di bidang RFID saat itu nama perusahaannya Resulta Nusantara. Jatuh bangun gitu dan nyari klien gitu kan, nyari pendanaan di awal,
belum ada digital marketing kayak sekarang gitu dengan mudah. Yep. Nggak ada pengalaman bisnis gitu kan, jatuh bangun lah, mondok juga di kantor doktor gitu kan buat ngirit, gaji pertama 1 juta gitu kan. Jadi bener-bener dulu belajar dari langsung melakukan gitu. Dan pada perjalanannya saya juga paralel karena tadi aktivis gitu kan di daerah saya, kampung saya Garut, banyak masalah sosial saat itu kan, walaupun daerah yang subur, banyak potensi, mineral, industri kreatif, tapi masih kemiskinannya masih daerah tertinggal saat itu. Sehingga saya juga terpanggil buat bikin tadi paguyuban awalnya, kemudian menjadi yayasan yang tadi ingin membangun daerah asal. Nah pada saat perjalanannya saya merasa ketika juga improve gitu kan bisnis di sana pada saat paralel 2 gitu kan di Bandung, Jakarta, di Garut, saya ngerasa kok saya menemukan ikigai saya gitu loh. Saya ini harus yang tadi balance gitu antara misi sosial dengan tadi bisnis. Sehingga saya memutuskan tahun 2013 saya mundur dari PT Resulta Nusantara itu hanya sebagai minor shareholder, dilanjutkan teman-teman saya gitu kan. Dan saya fokus di yayasan. Yayasan tadi di Asgar itu gitu kan. Jadi teman-teman ini Mas Koris ini bangun yayasannya keren banget. Asgar artinya apa Mas? Asgardian, jadi emang asal Asgardian, Garut. asal Garut. Bisa ceritakan Mas yayasan Asgar ini? Jadi Asgar ini tadi yayasan yang bergerak dalam pemberdayaan masyarakat Garut dari mulai pendidikan, kita juga lalu ada inkubator kewirausahaan pemuda saat itu, jadi berbagai potensi daerah yang pemuda kita inkubasi, dan ada community development. Jadi kita sampai bangun microfinance gitu kan di 2 tempat, koperasi petani. Nah itu pokoknya misinya adalah tadi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah itu yang akhirnya saya tekuni selama 2-3 tahun sampai saya tadi ingin juga tidak hanya daerah kampung asal gitu, tapi juga ingin membangun Indonesia. Makanya saya 2016 mendirikan Semut Nusantara. Perusahaan tadi yang sama misinya gitu kan, membangun daerah, desa dari mulai yang tertinggal dari yang penjuru pulau Indonesia untuk bisa tadi maju. Makanya tadi kita bikin Semut Nusantara, perusahaan komersial yang bekerjasama dengan banyak pihak untuk pembangunan masyarakat. Nanti kita akan ngobrol panjang nih, saya cukup tertarik dengan Semut Nusantara itu ya. Tadi kembali kepada Asgar dulu nih Mas. Apa saja sih karya-karya apa saja yang telah dilakukan Mas Koris bersama teman-teman di dalam Yayasan Asgar sendiri nih Mas? Jadi Asgar ini asal Garut namanya, jadi sesuai dengan namanya Asgar Muda. Jadi yang muda-muda gitu. Jadi memang dulu mengumpulkan para pemuda Garut, dulu banyak yang baru lulus kuliah gitu kan, kita rekrut yang memiliki misi yang sama. Jadi mulainya tadi dari pendidikan gitu, karena kan kita sering pulang tuh ke daerah kan, ke SMA kita buat sosialisasi, biasanya ada event gitu. Nah dari sana kita temukan kalau banyak juga yang di Garut ini yang berprestasi tapi karena tidak punya akses, tidak punya bagaimana cara beasiswa, bagaimana cara mempersiapkan ikut bimbel gitu kan yang berbayar, akhirnya kita bikin super camp namanya. Di sana kita les yang tadi plus gitu kan, subsidi silang, yang tidak mampu bisa nyicil, diskon atau gratis setelah kita assessment, rekomendasi, tapi kita juga ada premiumnya, yang itu lebih mahal dibandingkan GO, SSC gitu kan, yang itu emang lebih telaten dan lebih premium. Dari sana akhirnya kita berkembang secara organik gitu kan, oh ada potensi ini, akar wangi gitu kan, makanya kita lakukan tadi bagaimana konversi ke geothermal gitu kan, direct use. Oh ini ada banyak pemuda yang juga bisa keren memberdayakan masyarakat, kita bikin inkubator tadi gitu kan, sampai yang tadi kulit bisa ekspor gitu kan, kerajinan kulit, desa wisata sekarang sudah dikunjungi presiden, udah omsetnya udah ratusan juta gitu kan di Jeruk Garut. Dan potensi lain kayak akar wangi tadi gitu kan, kemudian tadi microfinance karena banyak di sana yang belum punya akses bagaimana cara bisnis itu bisa tanpa rentenir dan bisa maju gitu. Nah jadi sebenarnya masalah-masalah sosial yang ada seiring perjalanan dan pemuda-pemuda yang mau berkontribusi daerah asalnya kita ajak gitu kan, dan berkembang secara organik menjadi social enterprise, di mana dari sosial itu, dari keuntungan yang kita dapat event, kegiatan atau dari sponsor, kita bikin jadi bisnis gitu. Tadi kayak misalnya pendidikan, subsidi silang supaya sustainable gitu kan, kita bikin kafe yang itu buat operasional gitu. Jadi microfinance dapatnya dari bagi hasil gitu kan, kalau dalam syariah gitu kan, tidak interest tapi hasil. Jadi itu yang membuat saya juga jadi belajar isu-isu tersebut. Lalu yang menginspirasi saya juga gitu, bahwasanya ya ini adalah yang dibutuhkan masyarakat itu tadi adalah teman gitu kan, bukan yang ngajarin mereka, bukan yang misalnya ngasih bantuan gitu, karena mereka punya
punya tahu apa yang mereka butuhkan, apa yang Yep, mereka yep. bisa lakukan buat maju gitu. Dan akhirnya kita dari sana ya itu yang membuat saya juga banyak belajar dan mempunyai miliki misi yang lebih besar dari sana gitu. Jadi kalau kita ngelihat ya, Mas Koris ini keren banget dari desa yang tertinggal lah, frankly speaking untuk Garut ya. Iya. Sekarang menjadi Maju sekarang. menjadi desa kabupaten ya, yang sangat maju. Pak Jokowi ngunjungin juga waktu itu ya. Keren. Itu tahap-tahapan apa, Mas Koris? Mungkin ada teman-teman yang lihat program ini ingin, wah gua juga terinspirasi nih. Gua ingin balik bangun desa gua, kabupaten, kota, whatever gitu ya. Jangan meninggalkan. Step-step apa sih Mas? Itu yang step-step ini yang memang sangat sederhana gitu, tapi memang itu tidak juga mudah dilakukan gitu. Pertama pendekatan sosial gitu kan. Kita Oke. harus tahu masalah masyarakat itu apa, core masalahnya, bukan masalah-masalah yang itu hanya di permukaan gitu kan, hanya simptom gitu kan. Kita harus dekat dengan mereka, dengan masyarakat, tahu apa katakanlah kebutuhan mereka apa, bukan keinginan yang diucapkan gitu kan, bagaimana misalnya prioritas mereka gitu kan. Jadi pendekatan sosial ini yang menurut saya penting, dan putra daerah dimanapun dia berada punya keunggulan, karena saya orang Garut tahu Garut gitu kan, dan harusnya yang orang-orang lain juga punya skill yang sama. Lalu yang kedua tadi bagaimana memobilisasi gitu kan, leadership menurut saya gitu kan yang paling penting itu, karena memobilisasi tadi masyarakat, kemudian tadi memobilisasi resource gitu kan, bagaimana meng-attract gitu kan banyak talent dan menghubung-hubungkan, connecting the dots gitu kan. Sebenarnya semua sudah ada, yang dibutuhkan tuh leader gitu. Nah itu yang membuat saya bagaimana kita tadi stakeholder mapping gitu kan dengan So pendekatan sosial tadi ya Mas. pendekatan Terus sosial. yang kedua Kemudian yang kedua tadi adalah bagaimana leadership gitu kan. leadership. Yang Lalu? itu menurut saya harus dilakukan oleh semua anak muda. Yang ketiga stakeholder gitu kan, kolaborasi, stakeholder mapping gitu kan. Kita metain siapa aja yang harus kita kerjasama nih gitu. Kita dulu dengan usia masih muda bisa kerjasama dengan kementerian gitu kan, jadi inkubator, kerjasama dengan perusahaan gitu. Jadi nggak bisa sendirian, kolaborasi. Iya, iya. Makanya tadi kita harus stakeholder mapping gitu. Terus yang keempat bagaimana menurut saya skill yang penting juga entrepreneurial. Bagaimana kalau misi sosial banyak gitu, yang peduli Iya, banyak, iya. yang mau kontribusi banyak, tapi bagaimana keberlanjutannya? Karena jarang ada perubahan yang sehari semalam selesai, tapi butuh waktu. Nah itu yang menurut saya juga harus ada dalam setiap. Tadi saya tertarik sekali Mas Koris kalau lihat dari Yayasan Asgar ini ya, dari step by step pendekatan sosial, lalu tahu kebutuhannya, pendekatannya sampai terbentuk satu program yang cukup keren sih, Super Camp ya, mengembangkan perpustakaan, internet, ruangan bersama. Gimana tuh Mas? Mungkin bisa memberikan share sedikit sekaligus cerita behind the scene lah ya. Bagaimana Super Camp ini bisa terjadi, dan mungkin teman-teman di desa-desa yang melihat program ini, saya mau juga deh tanpa yayasan, mungkin I just do it secara impromptu gitu ya. Sangat mungkin karena ini menurut saya barriernya nggak ada yang canggih-canggih gitu kan. Asal tadi ada komitmen, ada leadership gitu kan. Jadi dulu kita mulai tanpa, kita belum punya kantor, belum punya kayak gini gitu kan, kelas-kelas. Tapi kita di masjid, bayangin, sekretariatnya di masjid gitu kan, tanpa nggak ada rupiah gitu kan, uang pribadi atau apa. Tapi tadi dengan kita punya ide gitu kan, lalu kita bikin konsepnya, kita jualan dulu. Awalnya itu dari CSR gitu kan. Dulu ada perusahaan geotermal di Garut gitu kan, kita jual. Saya kena dirutnya gitu kan, kita jual, akhirnya dapat sponsor berapa tahun gitu kan, dan semakin mengecil. Nah dari sana kita di challenge juga buat mengembangkan bisnis model. Lalu dari sana ketika kita tadi kembangkan subsidi silang gitu kan, ada pemasukan buat gaji, buat guru, buat aktivitas. Akhirnya kita nyewa dulu gitu kan kantor. Berapa yang rumah yang lama tidak ditempatin, kita sewa murah gitu kan, panjang. Lalu kita rubah jadi coworking space tadi itu, internet, ada kafe, ada kelas-kelas. Sehingga dengan tadi kekuatan itu kita bikin social marketing. Bagaimana tadi misalnya menjual ke orang-orang kelas menengah supaya mau ke sini. Oh di sini keren, ada talent mapping, bisa tahu jurusan yang paling cocok dengan anaknya, bisa ada training-training pengembangan diri, bisa ada tutornya anak-anak muda yang udah ke ITB, ke UI, jadi tutor sebaya gitu. Nah itu semua yang kita jadikan social marketing, value-value, dan itu yang membuat akhirnya orang-orang tertarik gitu loh. Nah jadi menurut saya itu sangat mungkin, dan menurut saya ini investasi di SDM ini selalu bukan program yang sia-sia gitu. Buktinya ribuan yang dulu kita bina sampai 2014, setelah itu berhenti gitu kan, itu banyak yang sekarang jadi mungkin keluarga prasejahtera, anaknya kerja di oil and gas gitu kan, yang udah sekolah misalnya beasiswa keluarga jadi doktor gitu kan,
jadi yang sekarang sudah bikin yayasan selain kita gitu yang mengembangkan juga pemberdayaan masyarakat atau jadi entrepreneur dan itu berdampak buat masyarakat. Jadi menurut saya investasi SDM itu gitu kan di setiap daerah, di setiap tempat itu adalah hal yang penting dan itu tidak akan selalu returnnya itu lebih tinggi dibandingkan. Jadi so far udah berapa ribu pelajar Mas? Kalau Supercamp itu nggak? terakhir sampai 2014 itu sampai hampir 1.820-an gitu ya. Semua anak-anak muda Garut ya? Iya, anak-anak muda Garut. Dan itu banyak yang udah sukses dibanding saya gitu kan. Gitu ya, wah. Pas saya ngisi di LPDP di keberangkatan, saya dulu dapat beasiswa dari Asgar. Asgar. Oh, makasih. Nah, itu kan kepuasan yang tak ternilai gitu. Jadi itu yang menurut saya sih SDM ini adalah harus dilakukan di negara ini juga. Mas Goris, kalau kita lihat Asgar ini cukup keren ya. Gimana sih mungkin bisa memberikan atau sharing lah gimana Mas Goris sendiri membina teman-teman muda ini di lokal, membangun inkubator, teman-teman yang mau entrepreneurship, potensi lokal seperti yang udah dilakukan kerajinan kuli, akar wangi, kopi, dan desa wisata ini gimana Mas? Ya tadi jadi kenali gitu kan potensi kita, potensi social mapping gitu kan, dan sering ngobrol dengan masyarakat gitu kan, karena menurut saya itu adalah leadership you have to serve in order to lead gitu kan. Kita harus melayani, kita harus tahu gitu. Very kan. Good, yeah. Itu bukan lagi kita zaman leadership yang kaku dan terlalu yang hegemoni gitu, tapi orang-orang yang tadi tahu gitu kebutuhan masyarakat, berada di sekitar mereka juga dan adaptif gitu kan. Dia tadi working as stakeholder gitu, bukan dia yang paling pinter, dia bisa sendiri, tapi tadi working as stakeholder. Itu yang butuh, bukan otoritas beda dengan leader gitu kan, karena otoritas ini punya hukum, undang-undang gitu kan, direction, order, protection, expertise, dope gitu kan. Tapi kalau leadership ini beda dan menurut saya tadi ketika kita jalankan gitu kan, tadi kita punya potensinya apa, masalahnya apa, akhirnya organik gitu loh. Akhirnya kita tahu jadi gini cara pendekatannya. Kita pernah di misalnya microfinance, NPL-nya non-performing loan-nya kredit macam sampai 4%. Which is kalau buat lembaga keuangan mikro bahaya gitu kan, bleeding gitu kan. Akhirnya kita perbaiki interaksi sosial kita juga, ngunjungin mereka tiap hari, pedagang pasar, pedagang keliling, tukang bakso gitu kan. Staff-staff kita gitu, setiap bulan ada capacity building, financial planning gitu kan, bagaimana punya tabungan, dana darurat. Akhirnya setahun jadi 1% NPL-nya, jadi dramatis turunnya. Nah itu yang membuat saya semakin yakin kalau tadi social performance kita berpengaruh pada business performance gitu. Itulah social business di mana tadi kita harus kenal dengan mereka gitu, kita harus bersama mereka. Itu berpengaruh dan tadi business performance. Nah jadi dari sana saya belajar pendekatan-pendekatan ke masyarakat, bagaimana resolusi konflik gitu kan, bagaimana kita tadi bisa working as stakeholder, value mereka apa, kalau ada perubahan losis mereka apa, bagaimana cara berkomunikasi dengan mereka. Nah itu yang saya dari kuliah belajar gitu kan, berhubungan dengan siapa aja, dari tukang parkir, satpam, rektor, menteri gitu kan, alumni, dirut. Dari sana saya merasa saya itu orangnya tadi gitu kan bisa bagus secara hubungan. Nah, dari situ yang mau saya yakin kalau ya tadi semua putra daerah kalau punya kemampuan keterpanggilan terutama gitu kan, komitmen dan punya leadership gitu kan, apapun bisa jadi, karena teknikal kayak bisnis, kayak tadi jaringan, kayak bagaimana desain itu bisa belajar, semuanya bisa dipelajari. Yang penting tadi komitmen sama leadershipnya dulu. Jadi Mas kalau jadi syarat-syaratnya apa kalau pemuda-pemudi Garut mau masuk Asgar itu ada langsung aja Mak, karena kita kan sistemnya dulu itu kan kan saya udah enggak sekarang, karena kan anggaran dasar kita harus muda, orang-orang muda gitu kan. Jadi gitu ya? ketika saya udah enggak muda, 35 tahun ke atas saya udah di-kick gitu kan. Jadi saya hanya pembina, boleh dibilang. Jadi 35 tahun udah ke atas udah enggak muda lagi. Bahkan kepengurusannya 2 tahun sekali ganti. Gitu ya. Jadi tidak boleh 3 periode, apalagi 2 periode, 1 periode cukup gitu. Jadi kita harus tadi terus gitu, muda ini yang jadi sangat cair, sangat loose gitu kan, paguyuban, semuanya masuk. Dan nanti ketika mereka bagus secara dia magang gitu kan, dia bagus kinerjanya dari volunteer, dia masuk jadi nanti grand design kaderisasi kita, ada training gitu kan, jadi nanti asisten, jadi magang. Kalau mereka tadi bagus secara leadership, inisiatif dan tadi komitmen, ya mereka akan jadi pengurus gitu. Jadi sangat natural gitu. Dan ya tadi yang tua ya jadi pembina gitu. Jadi karena Asgar muda kan, kalau Asgar tua kan beda lagi gitu. Jadi itu yang sangat dinamis. Jadi Mas Goris kalau lihat ini kan, what is your dream, what is your vision untuk melihat desa-desa di Indonesia ini setelah Garut sukses, lalu tadi 130 berapa tadi PDM? Kota kabupaten. 130
berapa? 100 Kabupaten. Ya Iya. kabupaten. 130 berapa itu ya? 7. Nah ini saya mesti lihat WhatsApp group dulu nih Oke. update-nya. Lalu ngelihat bagaimana PDM ini muncul ya. Lalu seorang coach ngelihat ini, what is your vision? Visi saya tadi sama Desa dengan seluruh Indonesia. pembukaan Undang-Undang Dasar 45 gitu kan, masyarakat sejahtera. Nah jadi, dan saya tahu pasti gitu kan, masyarakat sejahtera itu tidak cukup dengan hanya pembangunan yang tadi mungkin dari pemerintah gitu kan, yang tadi mungkin infrastruktur, kemudian tadi pembangunan gitu kan, ada program, tapi butuhlah putra daerah tadi gitu. Menurut saya butuh sentuhan tadi pendampingan, pemberdayaan masyarakat. Butuh tadi bagaimana dibangkitkan nih si local champion para penggerak masyarakat ini tadi mereka bisa gitu kan, dan mereka bisa jadi leader di komunitas masing-masing. Nah jadi ini yang menurut saya mengisi gap di sana gitu. Makanya saya Semut Nusantara supaya ini bisa juga nasional gitu kan, dan tadi mimpi saya itu jadi masyarakat bisa sejahtera gitu kan, merasakan kemerdekaan, dan juga tadi gitu ya ini SDM kita bisa tidak hanya di desa tapi bisa mungkin ke mana gitu kan, bisa berkembang gitu. Jadi Indonesia harus bisa maju. Keren nih. Iya, 2024 nih calon menteri desa udah tersedia nih guys. Aduh. Mas kalau lihat ini dari yayasan ya, lalu shifting Mas Gori sendiri sebagai CEO daripada Semut Nusantara. Ini namanya keren bener ya, Semut Nusantara, di mana ada gula, ada semut. Manis-manis. Menyebar gitu ya. Apa sih itu Semut Nusantara, Mas? Jadi tadi sama gitu ya, ketika saya ingin punya visi ini harusnya semua di NKRI juga tadi gitu ya bisa sama tadi setelah saya bikin buku gitu kan, terus saya step down gitu kan sebagai tadi day to day hanya sebagai pembina gitu kan, advisor. Saya bikin Semut Nusantara ini tadi ingin membangun Indonesia gitu. Tapi tadi karena tentunya Indonesia luas, butuh resource banyak, pendekatannya adalah bisnis gitu kan. Jadi kita sebuah perusahaan yang tadi servisnya tadi pemberdayaan masyarakat, baik konsultansi, baik kita lakukan pendampingan langsung di masyarakat gitu kan, dengan lokal fasilitator kita yang tersebar di 18 provinsi saat ini. Sampai ke tadi pelatihan, kemudian juga bagaimana pengukuran dampak gitu kan, itu di Semut Nusantara. Nah, kita mitra kita atau klien gitu kan, itu kebanyakannya perusahaan-perusahaan private sector, 85%. Kayak BUMN, multinasional, kayak 15%-nya International Development Organization gitu kan, kayak PBB, kayak mungkin KOIKA gitu. Jadi kita tadi kebanyakannya 80% kerjaan kita di lapangan, pendampingan tadi, BUMDes, supaya bagaimana BUMDesnya enggak hanya ada tapi nggak jalan gitu kan, desa wisata yang sekarang lagi banyak nih gitu kan, koperasi petani kayu, koperasi tadi nelayan ekspor sampai bisa ekspor gitu kan. Nah itu yang kita dampingi supaya bisnis mereka berkembang dan dampak sosialnya juga bisa seiring itu tadi pekerjaan, penghasilan gitu kan, bagaimana mereka juga governance-nya tumbuh gitu kan, jadi nggak ada konflik, jadi mereka guyup gitu kan bareng-bareng. Nah itu yang kita dampingi dan itu yang saya banget gitu yang tadi saya sebutin bisnis dengan media sosial gitu kan, karena ini kepuasan yang tak terhingga kalau kita melihat perubahan gitu kan, kita melihat kapan kesini lagi, ini sekarang udah maju, udah pendapatannya udah miliaran gitu kan, udah kita kesana lagi sama anak-anak gitu, wah udah keren gitu, itu kan kepuasan tak terhingga gitu, yang menurut saya lebih dari sekedar materi gitu. Nah ini yang membuat menurut saya ikigai saya gitu kan. Tadi saya ketemu orang baru yang banyak, itu saudara-saudara baru, bisa bikin perubahan yang menurut saya bisa menjadi yang terbaik di sana dan making money gitu. Dan ini menurut saya adalah hal yang baik dilakukan. Semua agama kan emang ini baik dilakukan gitu kan. Tadi merayani kerajaan Allah, karma, dan juga tadi bagaimana berbuat baik itu di Al-Quran. Berbuat baik untuk diri kita sendiri, bukan untuk siapa-siapa, buat diri kita sendiri. Itu saya merasakan banget gitu. Jadi itu yang menurut saya menjadi misi saya gitu, misi hidup, purpose saya, bagaimana bisa memajukan segenap tadi tumpah darah Indonesia, dan menurut saya dengan investasi di tadi kapasitas masyarakat. Karena menurut saya yang duit banyak gitu, dana desa berapa miliar gitu kan, pembangunan banyak di mana-mana, tapi yang kuncinya tadi bagaimana membangun kapasitas masyarakat. Itu menurut saya yang kita di sana. So guys, saya sudah nggak sabar lagi, saya ingin ajak Anda untuk melihat semua kegiatan daripada Asgar maupun Semut Nusantara. So let's check it out. So guys, again thank you, terima kasih telah menonton program ini.
Jangan lupa untuk like, comment, share, dan nyalakan lonceng notifikasi Anda untuk program-program yang keren di dalam Satu Cerita untuk Indonesia.